Shalom adik-adik sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala rahmat penyertaan-Mu sehingga kami masih Engkau berikan nafas kehidupan di hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami mampu memahaminya dan melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai ayat 13. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, para murid diutus Yesus untuk pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Mereka diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun, Yesus meminta agar tidak membawa kasut, pakaian, atau makanan yang berlebihan. Iman kepada Yesus lebih diutamakan. Seperti para murid, Yesus mengutus kita membawa kabar sukacita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Satu sikap mutlak yang dituntut dari kita adalah iman. Yesus tidak menghendaki kita sibuk dengan bekal-bekal kita, entah itu makanan, minuman, ataupun pakaian. Yesus tidak ingin kita terlalu sibuk, bahkan sangat sibuk untuk bertegur sapa dengan sesama,
mengingat penting dan mendesaknya pewartaan yang harus kita bawa. Yang diperlukan adalah tekad, keyakinan, serta iman dan penyelenggaraan kepada bimbingan Allah. Kita seringkali begitu cemas, begitu khawatir dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran yang berfokus pada persoalan, kesulitan, dan kecemasan seringkali menjadikan kita lupa akan tugas dan panggilan untuk membawa kabar sukacita kepada sesama. Kita terlalu sibuk dengan fasilitas, sarana, dan apapun yang kita miliki, sehingga tugas yang utama justru menjadi terabaikan, terlupakan. Karena itu, untuk menjadi utusan Allah, kita pertama-tama bukan menyibukkan diri dengan berbagai macam sarana, melainkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Semoga dalam kehidupan kita terus menjadikan Tuhan sebagai andalan kita dalam menghadapi persoalan, dalam membawa kabar sukacita, dan kita menjadikan Tuhan sebagai nahkoda kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikian doremi kita hari ini.
Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.